kami memiliki teleskop, kami juga punya universe in a box, alam semesta dalam box. Visi kami adalah menjadikan Pulau Timor sebagai pulau edukasi dan wisata langit malam. Welcome back to the Seat Podcast. Get a seat and have a talk with me, Ocin. Well, sebagai pembuka hari ini, saya mengutip kata-kata dari dosen saya, Bapak Ali Warsito, yang mengatakan bahwa anak muda harus berani untuk berpikir out of the box. And our special guest today adalah seorang anak muda Timor yang berani berpikir out of the box. Daripada kalian penasaran, langsung saja please welcome Kakak Vance Liukae. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Sehat Kak? Sehat. Oke. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk hadir dan berbincang bersama kami di Kesih Podcast. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita, alangkah baiknya jika Kakak memperkenalkan diri dulu. Kakak Vance ini siapa sih sebenarnya? Kemudian kesibukannya sekarang lagi apa saja? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Aidi Robinci Vance Satrio Liukae. Saya berasal dari Timor, lebih tepatnya Niki. Itu asal saya. Kebetulan saya juga alumni fisika tahun 2016 tamat. Oh, 2016. Kesibukan saya setiap hari, saya sebagai merchandiser Asus. Mungkin itu saja. Oke. Nah, jadi hari ini kita kedatangan seorang alumni dari jurusan fisika FST Undana, bidang keminatan geofisika ya Kak? Geofisika. Nah, fun fact dari Kakak Vance ini yaitu di mana ada gerhana, di situ pasti ada Kak Vance. Kenapa sih Kak lebih tertarik ke bidang astronomi? Sebenarnya begini, saya bukan tertarik, lebih tepatnya itu terpengaruh. Kenapa saya bilang terpengaruh? Ya, kan saya alumni fisika, geofisika nih. Di geofisika itu kami belajar tentang bumi, pokoknya tentang bumi saja, tanah. Nah, yang saya bilang saya terpengaruh atau tertarik sampai ke astronomi, awalnya itu karena diikut-ikutkan. Maksudnya karena notabene saya waktu itu mahasiswa yang sering lari-lari dalam tanda kutip. Lari-lari dalam tanda kutip. Makanya ada kegiatan dari entah itu LAPAN ataupun dari Boska, itu saya sering dilibatkan. Karena sering dilibatkan, makanya saya mulai menyukai astronomi. Tapi bukan astronomi yang wow. Saya masih di kelas astronomi amatir. Sebatas amatir. Jadi belum senior gitu. Begitu ya? Ya, itu alasan saya kenapa tertarik sama dunia astronomi amatir. Jadi karena diajak. Sering diajak. Makanya jadi sekarang tertarik. Karena nyaman mungkin toh. Nyaman. Oke, nah dengar-dengar Kakak Vance dan beberapa orang dosen jurusan fisika lainnya itu bergabung dalam sebuah tim namanya Tim Ekuator. Nah, Tim Ekuator ini apa sih Kak? Kemudian kegiatan dari tim ini itu apa saja? Oh, jadi begini. Di tahun 2014-15, tahun ajaran 2014 tuh kebetulan saya masih menjadi mahasiswa di FST Undana dan kebetulan sudah terjalin kerjasama antara pihak LAPAN, Boska, Undana dan pemerintah Kabupaten Kupang dan NTT. Waktunya sudah kerjasama mengenai pembangunan OPNAS di Timau. Nah, tim-tim yang dari Bandung atau dari Undana dipersiapkan dengan tugasnya masing-masing. Jadi kalau dari Boska dan LAPAN itu sendiri mungkin lebih ke persiapan teleskopnya ataupun infrastruktur jalannya. Sedangkan kami yang tim Ekuator itu ditugaskan atau dipersiapkan lewat satu training yang waktu itu namanya Training of Trainer. Training of Trainer Astronomi
Dan kebetulan waktu itu kami lebih dari 10 waktu pelatihan pertama. Maksudnya training yang pertama itu kami lebih dari 10 orang. Jadi itu belum nama Ekuator waktu itu. Nah di 2016 kami dikasih kesempatan lagi training yang kedua itu di Bandung. Waktu itu kami ke Bandung 10 orang tuh. 10 diantaranya Pak Heri, Pak Umbu, Ibu Ningsi, Kak Putra, Arin, Pak Invianto, Pak Kostan, saya, Husni, dan Eston. Nah yang notabene masih, itu saya sudah alumni, Eston masih mahasiswa waktu itu. Jadi kami bertiga yang masih belum jelas lah. Masih memang saya sudah wisuda tapi belum bekerja gitu tetap. Nah disitulah setelah pulang dari sana dibentuklah tim Ekuator ini. Nah tim Ekuator ini kepanjangannya adalah Edukasi Ilmu Astronomi untuk Timur. Edukasi Ilmu Astronomi untuk Timur. Wow. Nah kami ditugaskan dari Lapan dengan Bosca untuk beredukasi di sekitar area Timau ataupun di Pulau Timur ini sebulan sekali waktu itu. Jadi tugas kami setiap bulan, karena notabene teman-teman kami itu yang 6 itu adalah dosen, jadi kami sesuaikan sesuai waktu mereka. Jadi mereka waktu luang mereka itu hanya ada di hari Sabtu. Jadi nanti dari hari Kamis itu kami sudah, kalau misalkan lokasinya jauh, katakanlah Amphoang Tengah, Amphoang Utara, itu kami persiapannya dari hari Kamis. Dari hari Kamis kami sudah berangkat ke sana. Istirahat semalam, terus pagi berkegiatan, hari Minggu pulang. Gitu. Jadi tugas dari tim Ekuator ini lebih kepada mengedukasi, kepada anak-anak Timor tentang astronomi. Siap. Oh gitu. Well, kalau Sobat Gesit nonton nih di video minggu lalu, itu tentang eksplorasi bumi dan geofisika. Di situ saya sempat menyinggung tentang sebuah komunitas, namanya Komunitas Pelatih. Dan Kakak Vance ini adalah founder atau pendiri dari komunitas tersebut. Nah, Kak Vance, Komunitas Pelatih ini apa sih, Kak? Sebenarnya yang mendirikan itu kami berempat, atau yang menggagas. Yang menggagas Pelatih itu kami berempat. Saya, Eston, Husni, sama Kak Putra. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kesibukan dan lain-lain, teman yang bertiga ini bukan tidak mendukung atau bukan tidak ikut campur, tapi mereka mendukung dari jauh lah begitu, kasih penguatannya supportnya dari jauh untuk membentuk ini Komunitas Pencinta Langit Timur. Nah sebenarnya Pelatih adalah pencinta langit timur. Nah di Pelatih sendiri kami belum punya legalitas. Nah itu adalah kerinduan dari saya untuk bagaimana suatu saat Pelatih ini punya legalitas. Nah sekarang kami hanya berjalan sebatas komunitas yang begitu-begitu saja. Tapi kami punya visi dan punya misi juga. Visi kami adalah menjadikan Pulau Timur sebagai pulau edukasi dan wisata langit malam. Itu visi kami. Sedangkan misi kami, satu, mensosialisasikan langit gelap di Kupang. Terus yang kedua, melestarikan langit yang cerah atau langit malam yang indah untuk dapat diwariskan ke anak cucu. Yang ketiga, mengajar atau bersosialisasi tentang ilmu sains dan astronomi kepada khalayak umum. Dan yang terakhir itu mempersiapkan sumber daya manusia yang baik dalam menyambut teknologi yang akan hadir di Kupang gitu. Teknologi apa sih, Kak? Maksudnya teleskop. Oh, teleskop. Ya, nah, dengar-dengar atau semenjak 2015 itu saya sudah 2013 sejak 2013 saya sudah tahu bahwa akan dibangun teropong terbesar se Asia Tenggara di Kupang. Wow. Oleh karena itu kami berempat tadi itu berkomitmen untuk membentuk
organisasi pelatih karena kami rasa tidak cukup yang kegiatannya Ekuator tuh. Waktu kami pulang dari Bandung itu sudah mulai, sebelum ke Bandung juga sudah mulai sosialisasi ke desa-desa. Tapi setelah pulang dari Bandung itu kami merasa bahwa untuk mencakup semua wilayah di timur dengan setiap bulan sekali itu sangat tidak cukup. Sangat tidak cukup, makanya kami yang masih muda ini berpikir untuk bergerak sendiri. Tapi tidak mengabaikan Ekuator. Dalam artian kami di bawah Ekuator begitu. Kami masih anggota Ekuator. Jadi kalau ada kegiatan Ekuator ya kami Ekuator. Tapi kalau kami bersosialisasi sendiri, katakanlah ke sekolah minggu atau ke gereja ataupun ke masyarakat, itu kami pelatih begitu. Jadi gagasan utama dari terbentuknya pelatih ini ingin mempersiapkan anak-anak timur untuk apa tadi yang teropong terbesar. Iya, menyambut teropong terbesar sehingga anak-anak timur itu tidak merasa ini sesuatu yang baru. Maksudnya kan teleskop yang kami bawa adalah teleskop portable. Walaupun notabene teleskopnya sangat kecil, tapi dapat kami tunjukkan ke masyarakat atau ke anak-anak di desa bahwa teropong yang akan dibangun di timur seperti ini tapi ukurannya besar. Jadi diameternya itu 3,8 meter. Nah, jadi anak-anak tidak tabu, maksudnya gitu. Jadi dia sudah terbiasa teleskop. Mungkin seperti yang kakak bawa ke kami gitu. Ya kan seperti biasa kayak kalau kita anak timur di sini itu kalau mendengar kata teleskop pasti langsung wah begitu. Padahal itu sebenarnya kita juga ada begitu. Iya. Berarti nanti itu besar sekali ya Kak? Besar sekali. Jadi nah kita ini tuan rumah loh. Maksudnya tuan rumah. Anak timur jadi tuan rumah untuk teleskop terbesar se Asia Tenggara. Nah, bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia yang baik untuk menyambut itu? Iya. Nah, untuk keanggotaan dari pelatih ini, apakah hanya terbatas untuk mahasiswa fisika saja atau terbuka untuk umum? Kalau di pelatih untuk mau menjadi anggota bukan hanya dia terbuka untuk umum sih. Mulai dari anak-anak sampai orang tua terbuka untuk umum. Syaratnya cuman bisa membaca dan membagikan informasi. Sebab yang dipelatih adalah orang-orang yang dengan kesibukannya masing-masing. Tapi perlu kita ketahui bahwa semua orang punya HP atau dengan istilahnya dunia dalam dia punya genggaman lah begitu. Jadi segala macam informasi mungkin saja yang si kecil ini yang lebih dulu membaca bagikanlah ke grup. Jadi fungsinya grup itu hanya sebatas membagikan informasi dan mungkin ada jadwal-jadwal fenomena alam yang bisa diamati, sepakat waktu dan tempat kumpul ngamat. Nah kalau untuk cara, apakah itu maksudnya ada cara mendaftarnya atau bagaimana sih Kak untuk masuk menjadi anggota pelatih? Cara mendaftarnya mungkin langsung saja gabung di Facebook. Oh ada grup Facebook juga? Pecinta Langit Timur. Terus Instagramnya juga ada. Instagramnya juga Pecinta ada. Langit Timur gitu. Pencinta Langit Timur. Nanti mungkin istilahnya bagaimana? Tandai nomor saja di situ. Nanti kan kita ambil masukkan ke grup ya. Oke. Nah kalau untuk target atau yalah seperti target yang dalam suatu tahun itu ingin dicapai oleh komunitas ini ada tidak Kak? Maksudnya apakah komunitas ini punya target tersendiri dalam satu tahunnya untuk dicapai? Nah, tentunya setiap komunitas itu pasti akan mempunyai target. Nah, kami di Pecinta Langit Timur punya target juga. Tapi kan gini, satu tahun belakang semenjak dari corona itu 2020 apa?
dari 2020 awal-awal itu kami sempat melakukan satu kegiatan, tapi setelah itu tidak diperbolehkan untuk kumpul-kumpul. Nah, kegiatan pecinta langit timur tuh kebanyakan berkumpul. Dari situ saya membatasi untuk tidak berkumpul. Artinya kami belum, maksudnya sejak 2020 itu kami belum berkegiatan apa-apa selain 2021 kemarin itu pengamatan gerhana bulan. Nah, tapi target kami adalah bagaimana tuh semua masyarakat di NTT kami datangi. Itu target kami. Datangi dalam artian bersosialisasi. Entah itu bekerjasama dengan pihak gereja ataupun sekolah SD, SMP, SMA ataupun pihak kecamatan, itu target. Gitu. Oke. Apakah kakak membuka kayak semacam apa ya? Misalnya ada orang nih yang ingin mengedukasi, misalnya kepala desa nih, dia ingin supaya masyarakatnya itu mengerti tentang astronomi. Apakah kepala desa itu bisa melobi begitu ke kakak untuk datang ke desa mereka? Bisa. Nah begini, contoh kasus itu di Soe. Ada satu kumpulan atau istilahnya PPA Ora et Labora Waitnali di batas kota. Itu apa, Kak? Dia semacam wadah belajar untuk anak-anak sekolah minggu dari tingkat anak-anak sampai pemuda. Nah itu kami diundang. Nah kami diundang via telepon. Kebetulan ada alumni kita yang bekerja di sana. Dia menghubungi saya untuk bawa teleskop ke sana, beredukasi dengan anak-anak di sana. Nah kami kebetulan di Pencinta Langit Timur juga selain kami memiliki teleskop, kami juga punya Universe in a Box. Apa itu, Kak? Alam semesta dalam box. Ya. Jadi itu satu box yang kami bawa itu berisi alam semesta yang bisa dijadikan permainan untuk anak-anak. Jadi ke miniatur ya? Lebih ke miniatur. Jadi kami mengambil konsep TK, waktu masih TK itu belajar sambil bermain itu sungguh mengasihkan. Jadi di sana kami beredukasi, begitu. Oke. Jadi bisa ya, Kak? Via telepon atau komentar FB bisa kami datang. Jadi gratis. Langsung saja di grup ya, Kak? Iya, di grup. Gratis. Gratis. Wah, bagus juga tuh ya, Kak. Gratis. Oke. Nah, di tahun 2019 kemarin itu Kak Fanci dan teman-teman pernah mengadakan pengamatan di kampus. Itu pengamatan bintang. Nah, kebetulan saya juga ikut. Tapi saya datangnya terlambat nih. Saya datang terlambat, kemudian materinya itu saya skip. Tapi saya ikut masih pengamatan menghitung bintang. Nah, yang saya tidak mengerti apa sih tujuan dari menghitung bintang. Pokoknya sampai sekarang saya tidak mengerti kenapa saya melakukan itu. Jadi di tahun 2019 kemarin tuh ada satu proyek yang dikasih bapak-bapak dari Boska. Oh, itu proyek dari Boska. Ya, tujuannya adalah kita dapat mengetahui kecerahan langit di Kupang. Nah, itu hanya sebatas gebrakan awal supaya kalau misalkan ada mahasiswa yang kebetulan dia tertarik untuk mengamat atau dia tertarik untuk membuat tugas akhir tentang kecerahan langit khusus di area Kupang, dia bisa ambil itu sebagai tugas akhir. Tapi dengan titik yang banyak. Kalau kemarin tuh kita cuma punya di Undana, satu titik di Undana dan beberapa titik di anak-anak yang notabene-nya tidak bisa hadir sampai larut. Jadi ngamatnya dari rumah. Tapi kan kita maksudnya tidak bisa terukur betul-betul atau benar-benar dia menghitung atau tidak. Katakanlah mungkin dia tahu memang jawabannya hanya menerkala. Jadi tidur jam 12, bintang ada 8. Jadi dia kasih konfirmasi. Konfirmasinya ke kita. Tapi itu data kami pakai dan sempat diikutkan seminar nasional di Undana waktu itu. Nah,
kalau misalkan ada mahasiswa yang tertarik untuk penelitian kan bisa ambil variasi datanya katakanlah dari Kupang Barat sampai Kupang Timur nih. Nah dari sana kan otomatis sudah ada dari yang gelap ke terang, terus dari yang terang ke gelap lagi. Jadi variasi datanya bagus. Nah ini yang sebenarnya tujuannya kami adalah selain mengetahui kualitas langit Kupang, memberikan contoh juga kepada adik-adik yang mungkin waktu itu semester akhir yang sementara bingung untuk mencari tugas akhir, bisa mengambil itu sebagai tugas akhir. Nah dan yang akan membimbing itu dosen undana dan dosen ITB. Nah kalau Boska itu apa sih Kak? Boska adalah Boska ini semacam laboratorium lah begitu. Jadi laboratoriumnya anak-anak astronomi. Laboratorium astronomi. Iya, dia semacam begitu. Nah, Boska itu sendiri adalah nama teleskopnya. Oh, itu nama teleskop. Maksudnya nama pembuat teleskop tuh. Jadi tempatnya Boska ini di mana, Kak? Di Lembang. Di Lembang, Bandung. Oh, oke. Nah, kemarin kan tanggal 26 itu ada Super Blood Moon ya? Iya. Oke, jadi itu kan kita ada pengamatan. Nah, ini yang saya mau tanyakan, Super Blood Moon itu apa sih, Kak? Kenapa fenomena Super Blood Moon itu bisa terjadi? Jadi begini, Super Blood Moon atau gerhana bulan merah. Nah, gerhana bulan merah adalah pokoknya sejak kita SD kan kita ketahui bahwa apabila bumi, bulan dan matahari berada dalam satu garis namanya gerhana. Namanya gerhana. Nah, kebetulan yang kemarin terjadi bumi dan bulan berada di garis yang sama tapi dengan jarak yang dekat. Karena kita ketahui bahwa bumi bukan bulat. Dalam artian maksudnya bumi ini elips putar gitu. Makanya di satu titik tuh bulan sangat dekat dengan bumi. Sedangkan matahari itu di belakang bumi. Jadi cahaya matahari tadi itu terhalang hampir sebagian oleh bumi. Makanya terjadilah gerhana yang kemarin terjadi itu Super Blood Moon tadi itu. Nah, kenapa dia bisa merah? Mungkin ada yang bertanya kenapa merah. Jawabannya adalah karena saking dekatnya bumi dengan matahari sehingga panjang gelombang yang menembus atmosfer bumi hingga sampai ke bulan tuh hanya yang memiliki panjang gelombang besar. Contoh kayaknya merah kayaknya yang panjang gelombangnya besar, makanya dia warna merah. Atau maksudnya terfilter lah, munculnya merah saja kayak gitu. Ada juga yang mengkait-kaitkan dengan kualitas udara begitu. Tapi cerita lain kurang tahu saya. Jadi ada cerita lain seperti mitos gitu ya Kak. Nah kalau frekuensi terjadinya Super Blood Moon dalam setahun itu kira-kira berapa kali Kak? Dalam setahun tuh gerhana bulan atau Super Blood Moon ini bisa terjadi antara 3 sampai 4 tahun sekali. 3 sampai 4 tahun sekali. Berarti cukup langka ya Kak? Cukup langka. Nah, kenapa? Maksudnya yang jadinya langka itu karena begini. Waktu terjadinya itu tidak nampak di langit kita. Mungkin terjadinya di belahan bumi yang lain. Jadi itu makanya dia langka. Padahal sebenarnya setiap tahun itu terjadi 3 sampai 4 kali. Tapi yang melintas di langit kita tidak setiap saat. Nah, kan ada kenapa saya bilang begitu? Karena begini. Contoh di daerah lain itu dapat gerhana bulan yang sebagian ya. Ada yang dapat penuh. Ada yang dapat kecil sekali. Nah, itu adalah contoh nyatanya begitu. Oh, itu juga mempengaruhi frekuensi dari terjadinya gerhana. Ya. Oke. Nah, kalau untuk bulan ini nih, apakah akan ada gerhana lagi? Kalau begini Kak. Nah, misalkan saya kan
belum, maksudnya tidak dapat jadwal tentang gerhana nih. Nah, setiap tahun tuh kebetulan saya punya kontaknya Langit Selatan, teman-teman pencinta Langit Selatan. Itu di mana, Kak? Itu Jakarta apa di mana? Oh. Jadi pencinta Langit Selatan lah begitu. Pencinta langit timur ada, pencinta langit selatan Ya, ada. tapi timurnya kita bukan arah mata angin. Oh iya. Kita timur karena daerah ya, timur. daerah timur gitu. Nah, Okay. jadi di situ karena ini komunitas ini sudah lama, mereka sangat update mengenai fenomena-fenomena alam yang terjadi dalam satu tahun. Jadi nanti setiap tahun tuh kalender astronominya itu dibagikan bagi kami, begitu. Jadi kami punya data nih. Oh, tanggal begini ngamat, tanggal begini ada gerhana, tanggal begini ada gerhana. Jadi untuk menjawab bulan depan ada gerhana, saya belum bisa pastikan ada gerhana atau tidak karena. Tapi ngamat terus gitu atau tidak? Untuk sekarang masih dibatasi. Masih dibatasi. Terakhir ngamat tuh kemarin 26 Mei kemarin tuh gerhana bulan tuh. Itu terakhir ngamat. Gara-gara corona. Gara-gara corona. Semoga corona cepat berlalu ya, Kak. Nah, jadi kita sudah membahas banyak nih tentang pelatih, tentang gerhana, ekuator. Jadi di Gesit Podcast kami selalu menyelipkan permainan di tengah perbincangan kita. Apa aja siap untuk bermain game di Gesit Podcast? Apa game apa? Oke, jadi nama gamenya itu This or That. Jadi saya akan memberikan 2 pilihan. Terus Kak Fanja memilih satu dari 2 pilihan tersebut. Terus berikan alasan kenapa memilih pilihan yang satu itu. Siap, Kak? Boleh. Oke, jadi kita mulai. Yang pertama, bonsai atau teleskop? Wih, pilihan berat. Harus salah satu, bonsai atau teleskop? Pilihan berat. Aduh. Bisa sampai memilih kok kan? Harus memilih salah satu. Kenapa sih Kak berat sekali memilih antara bonsai atau teleskop? Itu sama, kita kiri dan kanan. Jadi kedua hal yang tadi dikasih untuk memilih inilah yang menemani beta setiap hari. Maksudnya di lain sisi beta sambil berkegiatan teleskop berarti membonsai. Nah sekarang pilihannya bonsai atau teleskop? Harus pilih salah satu dong, Kak. Teleskop. Jadi bonsainya dibuang tidak apa-apa ya? Disimpan tahan. Simpan, Kak. Jangan dibuang. Tapi kenapa sih Kakak suka membudidaya bonsai? Jadi begini, bonsai ini seni yang hidup. Seni yang hidup. Jadi dia bukan kayak seni lukis yang habis dilukis terus dipajang sudah dia begitu sampai 10 tahun juga tidak berubah. Kalau bonsai katakanlah bentuknya gini tahun ini, 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi sudah berubah. Itu dibentuk oleh manusia. Jadi arahnya sesuai dengan kemauan kita. Tapi harus ikut kehendak pohon juga. Maksudnya kalau miringnya ke kanan jangan patah terlalu ke kiri. Mati dia, bisa mati. Oke, jadi pilih teropong ya? Pilih teropong. Jadi bonsainya dibuang? Bonsainya disimpan tahan. Oke, yang kedua bulan atau bintang? Bulan atau bintang? Bintang. Kenapa bukan bulan? Kalau bulan kan dia tidak punya sumber cahaya sendiri, dia masih tergantung di bintang. Nah bintang tadi ini kan matahari itu kan sebenarnya bintang tuh. Tapi dia bintang yang dekat dengan bumi dan dia menjadi pusat atau surya gitu. Jadi saya lebih memilih bintang. Jadi lebih tertarik pada bintang. Ya. Oke, terus yang ketiga pengamatan siang atau pengamatan malam? Pengamatan malam. Kenapa? Kalau malam banyak objek yang dapat kita amati, baik itu dengan mata telanjang ataupun dengan teleskop.
Kalau misalkan siang itu hanya satu saja, matahari, dan itu harus ada filter. Banyak persiapan. Ya. Resikonya juga tinggi. Resikonya besar. Harus punya filter baru siap untuk pengamatan matahari siang atau siang. Oke, yang keempat, geofisika atau astronomi? Geofisika lah, beta. Maksudnya saya alumni geofisika. Jadi tidak milih astronomi. Ya, tidak milih astronomi. Yakin. Tapi kenapa tadi milih teropong? Nah, itu dia tadi. Maksudnya gini. Jadi geofisika, astronomi. Saya dibesarkan di geofisika yang ada hubungannya dengan astronomi. Kalau misalkan suruh memilih, ya saya memilih geofisika. Karena itu tadi, saya dibesarkan di situ dan ada banyak hal yang berkaitan dengan astronomi. Contoh, pengaruh pasang surut air laut terhadap bulan. Jadi bulan purnama, bulan begitu. Ada pengaruhnya. Jadi dalam geofisika itu sudah ada astronominya juga. Jadi pertanyaannya salah dong. Terselip. Jadi yang terakhir nih, komunitas pelatih atau ekuator? Pelatih. Jadi keluar dari ekuator tidak apa-apa. Kalau keluar dari ekuator tidak apa-apa. Tapi pelatih tetap. Pelatih. Kenapa pelatih? Gini. Jadi pelatih adalah rumah yang saya bangun sendiri. Rumah yang saya bangun sendiri yang akan saya huni. Jadi tidak mungkin saya tinggalkan. Walaupun notabene saya katakanlah dulunya kerjanya di sana atau mencari bahan-bahannya di sana di ekuator. Tapi saya sudah punya rumah. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dari pihak ekuator menginginkan saya untuk bersama-sama dengan mereka, ya nggak apa-apa. Maksudnya, tapi saya tetap di pelatih. Tetap di pelatih. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya nih tadi yang saya lewatkan. Di komunitas pelatih ini, apakah pernah menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga lain atau tidak? Kalau pelatih sendiri pernah lembaga atau pokoknya menjalin kerja sama dengan lembaga lain begitu. Pernah. Atau mungkin institusi apa? Pernah. Jadi yang buat saya terkendala untuk kerjasama dengan Universitas San Pedro adalah mereka mengajak saya untuk bekerja sama dalam hal beredukasi keliling. Mereka juga ingin beredukasi. Nah, di mana si dosen-dosennya itu yang notabene adalah teman angkatan saya, mereka mau menjalin kerjasama untuk maksudnya nanti ada sertifikat dari saya gitu. Tapi kan saya terkendalanya di legal tadi nih. Belum di legal. Saya belum punya legalitas, makanya saya tidak berani kerjasama dengan mereka. Itu yang pertama. Kalau misalkan dari pihak gereja ataupun undangan-undangan dari kelompok-kelompok, contoh Ultras Group semacam lembaga sosial atau lembaga apa yang ada di Kupang sini. Jadi itu waktu camping di Timau itu mereka mengundang kami untuk menemani mereka di sana. Tapi notabene bawa teropong. Terus kami pernah jalan bersama keluarga Sadoma. Itu kami ke Timau juga. Jadi sebelum Ultras memakai kami, dari keluarga Sadoma dulu. Bapak Wakapolda dan keluarga. Itu kami sama-sama ke Timau. Dan juga kebanyakan kayak lembaga sekolah minggu, gereja, itu kami bekerja sama. Pihak kecamatan sekali waktu itu, tapi itu tahun 2016 bulan Agustus. 2018 Agustus itu kami di Ampong Utara. Nah waktu itu nama pelatih belum ada, masih pakai Pencinta Langit Malam Kupang. Pencinta Langit panjang. Jadi kalau singkat apa tuh Kak? Itu nama singkatan. Nah kenapa maksudnya kenapa saya pakai nama itu, karena waktu itu
kami ke sana itu tidak bersurat atau tidak membawa surat. Jadi sampai di sana dari pihak kecamatan bertanya, kalian dari mana? Nah spontan saja di otak saya, pencinta langit malam Kupang, kami komunitas, kami baru 3 orang nih. Siapa itu? Waktu itu saya, Husni, dan Felix. Oh, ya. Jadi kami bertiga waktu itu. Nah memang notabene teman lain tahu, tapi saya sampaikan ke Pak Camat, kami baru 3 orang nih. Jadi kami datang mau cari anggota. Sekalian bersosialisasi, bercerita tentang teropong yang akan dibangun di kecamatan tetangga yang mana adalah kecamatan Ampong Tengah gitu. Nah yang disosialisasikan oleh Pak ini apa sih Pak di tepatnya? Kampanye tentang langit gelap, terus dunia sains dan astronomi, teropong, mungkin itu saja. Jadi tentang langit gelap, astronomi dan teropong. Ya. Wah, oke, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Sebagai alumni fisika dan juga founder dari komunitas pelatih, apa pesan kakak untuk adik-adik yang berada di fisika dan juga sahabat gesit yang lagi nonton? Buat adik-adik yang di fisika, tetap semangat, pintarlah dalam mengelola waktu yang kita punya, sebab setiap hari itu semua orang mendapatkan waktu yang sama, yakni 24 jam. Pintar-pintarlah menggunakan waktu itu yang dengan baik itu di organisasi, cinta maupun studi. Kalau ini 3 adik-adik mahasiswa dapat menjalankan dengan baik, sukses. Cinta, organisasi, studi. Oke, cinta masuk ya Kak? Cinta masuk. Oke, jadi tidak terasa kita sudah sampai di akhir dari perbincangan kita. Sekali lagi, terima kasih untuk Kak Fanci yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di Gesit Podcast. Kasih ya Kak. Kasih. Oke, akhir kata, mari kita buktikan ke dunia luar kalau NTT itu cantik, baik dari darat, laut, sampai ke langitnya. Jadi mari kita jaga langit malam kita dengan mengurangi polusi cahaya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa di subscribe. Bye-bye!